startnya tuh belum banjir, tapi semakin lama itu ya airnya semakin naik. Saya tuh cuma berdua sama teman saya namanya Via tuh bilang, aku udah nggak kuat terus tak suruh pegangan di pundak sini. Terus habis itu tuh ada adik kelas bilang, mbak tulungi mesake wes keli sekondubur. Terus yaudah tak tolong. Iya. Terus adik kelasnya itu ada 2, jadi yang tangan kanan tuh megangin yang cewek, yang kiri itu megangin yang cowok. Terus Vianya tak taruh di sini, jadi pas nolong 3 orang itu ikut tenggelam. Oh, artinya itu sudah banjir, Mbak? Udah banjir. Jadi kalau di awal memang tidak banjir? Tidak banjir, tapi pas sampai tengah-tengah banjirnya. Berjalan berapa menit itu, Mbak? Udah sekitar 1 jaman lebih. 1 jaman lebih, ya. Kemudian banjir itu datang? Iya. Oke, kalau Mbak siapa tadi? Tita. Itu posisinya jalannya itu di pinggir atau di jalan? Di tengah. Di tengah sungai? Tengah sungai. Oke. Jadi jalan 1 jam itu kemudian tiba-tiba banjir. Iya. Terus kita sempat hanyut juga? Sempat hanyut. Sambil Mbak menyelamatkan teman Iya, tadi teman atau? itu. Iya. Tak selamatin. Berapa? 3 orang. Itu menyelamatkan setelah banjir atau sebelum? Pas banjirnya itu. Oh, Anda pegangan itu? Iya, bertiga itu. Terus hanyut berapa Hanyut meter? sekitar 10 meteran, selorong ini. Terus itu ada kakak pembina nggak itu? Pas itu nggak ada. Berapa kakak pembinanya waktu itu? Apa? Kakak pembinanya berapa waktu itu? Nggak tahu. Waktu mulai mendampingi. Berapa ya? Kurang tahu soalnya belum ketemu pas itu, nggak ketemu sama pembinanya. Katanya itu info mendadak ya? Iya. Iya. Dapat Apa? malamnya ya dapat. Iya. Terus kan itu kan tenggelam, jadi bertiga itu sama saya kan jadinya berempat. Itu tenggelam semua, terus aku kesangkut di batu. Tapi yang tak tolong itu nggak tahu. Udah hanyut. Terus jenengan Mbak? Nangis minta tolong, terus ada warga yang nolongin pakai tali. Terus yang selamat berarti Mbak sama ya? Sama temennya itu selamat semua tapi hanyut. Hanyut. Ya, Yang ditolong jenengan tadi selamat semua? selamat semua. 3 orang tadi ya? Iya. Mbak, mulai jalan itu dari mana sih? Dari jembatan itu atau dari mana? Dari desa Dukung. Ya jembatan itu ya? Iya. Jembatan Iya. di bawah itu, Iya, terus itu. kemudian naik. Iya. Pas banjir datang itu, Mbak lagi jalan naik atau turun? Naik. Semua peserta itu ada di sungai? Ada di sungai itu. 200 sekian itu di sungai itu? Iya, di sungai. Berarti nggak di perkelompok itu semua langsung ke situ semua ya? Iya. Tidak ada kelompok-kelompoknya? Ada peregu. Satu regu berapa? Satu regu tuh beda-beda, ada yang 8, ada yang 7. Terus itu jalan, kalau maksudnya susur sungai itu untuk apa sih, Mbak? Kurang tahu kan, soalnya setiap tahun mesti ada itu. Kalau mau kemah itu mesti ada kegiatan itu. Awalnya pemberitahuannya gimana? Dari kakak pembina kah? Dari sekolah kah? Atau gimana? Nggak tahu, soalnya Jumat yang kemarinnya nggak berangkat pramuka. Terus langsung ikut? Iya, langsung ikut itu aja. Sebelum masuk ke sungai itu sempat ketemu kakak pembina? Sempat. Bilang apa kakak pembina? Cuman bilang hati-hati. Tapi itu katanya sama warga udah diingetin mending nggak usah, tapi tetap itu. Mbak Tata mendengar ada peringatan itu? Mendengar? Ada yang memperingatkan, Iya. warga memperingatkan jalan itu? Jangan. Katanya apa, Mbak? Katanya ya nggak apa-apa, kalau mati juga di tangan Tuhan. Siapa yang jago? Kakak pembinanya. Banjir dari hulu Sungai Sempor Desa Donokerto diduga menjadi pemicu banyaknya siswa yang hanyut saat menjalani kegiatan susur sungai. Evakuasi korban bahkan sempat terkendala dengan derasnya arus sungai. Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan masih berupaya mencari sejumlah siswa SMP Negeri 1 Turi yang menjadi korban hanyut saat menjalani kegiatan susur sungai Sabtu kemarin.
Berdasarkan informasi BPBD Sleman, ada 256 siswa yang mengikuti kegiatan susur sungai. Kegiatan dimulai sekitar pukul 3 sore. Saat kegiatan dimulai, hujan belum turun, namun kondisi di hulu sungai sudah hujan deras. Banjir dari hulu sungai pun menghantam para siswa yang sedang menyusuri sungai. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 3:30 sore. Beberapa siswa berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian siswa SMP hanyut terbawa arus. Proses pencarian siswa yang hanyut pun sampai sore ini masih berlanjut dengan melibatkan 851 tim gabungan. Tim Liputan, Metro TV. Baik, adik-adik, sekedar mengingatkan saja ke kalian video tadi tentang kejadian di Sleman, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Turi, tapi tepatnya adik-adik kita di SMPN 1 Turi. Kejadian ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi insan-insan Gerakan Pramuka Indonesia. Simpati, namun kemudian juga banyak yang menyalahkan dan sebagainya. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut kira-kira? Diko mungkin bisa menjawab, ada Diko atau Angga? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Dari berita yang sudah diperlihatkan dari Kak Restu, kita bisa mengambil pesannya supaya kita itu kedepannya jika mengadakan kegiatan harus punya rencana yang matang, terus melihat kondisinya, melihat situasinya, jadi enggak gimana ya, enggak ngawur kalau mau membuat kegiatan. Jadi harus ada persiapan dari segi keamanan, dari segi situasinya, cuacanya. Jadi nanti semuanya bisa terkontrol. Gitu, Kak. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Baik, benar ya. Sekilas benar apa yang disampaikan De Rahman tadi. Nanti Dewan Ambalan itu akan membuat kegiatan yang pasti, dan setiap kegiatan itu pasti akan ada peserta. Kita dituntut untuk membuat kegiatan itu yang menarik, menantang, mempunyai manfaat. Jangan hanya menantang saja, tapi juga harus dihitung. Apa yang harus dihitung adalah apa yang diistilahkan oleh teman-teman kuartir nasional adalah manajemen risiko. Jadi, kalau kita akan membuat rencana, semuanya harus dihitung resikonya, tingkat resikonya. Cuaca, alam,
lingkungan, geografi, topologi, kemudian ketersediaan logistik, air, listrik, fasilitas kesehatan, semua harus kita hitung, harus kita siapkan. Ya, harus kita hitung dan harus kita persiapkan benar-benar. Kita harus punya rencana A, B, C, dan D mungkin untuk mengantisipasi akibat. Ya, untuk mengantisipasi akibat yang mungkin muncul tanpa kita sadari. Sekali lagi kita harus menghitung benar-benar. Jangan sampai kita tidak siap. Kalau kita tidak siap, gagalkan kegiatan. Kalau semuanya tidak memungkinkan, jangan dilanjutkan kegiatan. Ya, jangan dilanjutkan kegiatan. Risikonya apa? Ya seperti itu tadi. Kegiatan tidak mengetahui perubahan cuaca, tidak menghitung lokasi, tidak menghitung kemungkinan kejadian yang akan mungkin terjadi dari perubahan cuaca itu. Pengawasan harus selalu diperketat terhadap peserta, terhadap kemungkinan, dan kita harus sigap ketika kemungkinan yang kita hitung itu muncul kemudian di tengah kegiatan yang sedang kita laksanakan. Sekali lagi ini menjadi perlu, ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Kita akan ngopeni adik-adik kalian, dan notabene adik-adik kalian itu adalah punya orang tua, punya keluarga. Karena itu ya ibaratkan dengan kegiatan itu untuk kita. Kalau kita saja itu tidak mampu, ya jangan. Kalau kita saja tidak mampu melaksanakan tantangannya, ya jangan paksakan untuk adik-adik kita. Jangan dipaksakan. Jangan membuat kegiatan yang kira-kira adik-adik kalian nanti, peserta kalian nanti itu akan kesulitan, akan tidak mampu. Jangan. Tanyakan dulu ke diri kalian, saya mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, ya jangan dipaksakan untuk dikerjakan oleh peserta maupun adik-adik. Jangan. Resikonya akan sangat-sangat besar sekali. Karena itu, hitung dulu semua kemungkinan-kemungkinan, semua risiko, semua kebutuhan untuk mengantisipasi risiko itu harus kita hitung, harus kita persiapkan dengan baik. Supaya jika itu muncul pada waktu keadaan, kita siap. Dan tidak penyul. Setiap ada kegiatan kepramukaan pasti yang bertanggung jawab sepenuhnya itu adalah pembina. Bukan Dewan Ambalan, bukan. Bukan Dewan Kehormatan, bukan. Tapi siapa yang akan disalahkan? Adalah pembina. Karena itu, jika kami selektif, jika kami cerewet tentang kemungkinan-kemungkinan risikonya, ya memang harus itu kami lakukan. Memang itu yang harus kami lakukan untuk menjamin semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan yang penting apa? Aman.
Yang penting aman. Sekali lagi yang penting aman. Jadi berangkat kegiatan itu utuh, di perjalanan kegiatan itu juga utuh. Setelah kegiatan pun semuanya utuh, sehat. Itu yang perlu kalian cermati. Sekali lagi, proker-proker yang sudah ada silahkan dilaksanakan, namun sekali lagi dihitung. Manajemen resikonya harus dibahas terlebih dahulu. Kalau sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, ya itu bencana untuk semua. Bencana untuk semuanya. Bencana untuk kegiatan pramuka. Namun bisa kita siasati. Namun bisa kita ubah dalam bentuk-bentuk lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan lancar, tujuan tercapai, namun meminimalisir kemungkinan bahaya terpapar. Beberapa kalian sudah berpengalaman, sudah merasakan bagaimana kondisinya jika kita terindikasi maupun disangka dan sebagainya terkait dengan COVID. Sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman. Apalagi kalau memang itu positif. Akan sangat tidak nyaman lagi. Sebenarnya tidak berbahaya. Namun di sosial masyarakat itu menjadi sangat luar biasa. Kita menjadi dijauhi orang, kita tidak bisa kemana-mana. Karena itu mohon maaf jika suatu saat nanti kalian kegiatan, saya selalu ngoprak-oprak pakai masker, jangan berkerumun, jangan bergerombol, jaga jarak. Silahkan membuat kegiatan, silahkan. Tapi sekali lagi, selama pandemi ini belum berakhir, tolong dengan sangat untuk diperhatikan itu. Biasanya di usia-usia kalian itu, kalau memang belum pernah ya, pasti akan coba-coba. Tapi sayangnya kan, bahaya COVID-19 itu nyata. Karena itu ya yang bisa menjaga dari semuanya adalah kita sendiri. Cara kita berinteraksi, cara kita memperkuat daya tahan tubuh kita, supaya cara kita menjaga diri kita, pakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya. Selalu lakukan itu. Ketika kita melaksanakan kegiatan. Itu. Jadi yang pertama terkait dengan manajemen risiko. Oh iya, ini kebetulan Kak Rahmat tidak hadir ya. Kalaupun Kak Rahmat hadir, dia akan saya minta untuk bercerita. Jadi Kak Rahmat itu dulu alumni SMK Kebon Agung. Mungkin Kak Imam tahu ya. Dulu SMPN 1 Kebon Agung itu ada tragedi juga. Tahun berapa Kak? Sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Pada saat kegiatan apa itu? Ya seperti tamu ambalan gitu, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Sebenarnya kegiatannya sudah selesai. Ada di hari terakhir. Tapi kemudian karena euforia, karena
pesertanya itu senang, akhirnya dia keluar dari kegiatan dan berenang tanpa ditunggui oleh pembina, tanpa ada kontrol dari pembina. Karena apa? Ya, sebenarnya kegiatannya sudah selesai. Tapi apa yang terjadi kemudian? 7 siswa itu, berapa? 5 ya? Yang 2 kan pembina ya? Pada waktu menolong. 6 orang siswa tenggelam di Kalingjati, daerah Banjarjo. Di luar kegiatan, kegiatannya sudah selesai. Kebetulan Kak Ahmad itu apa ya? Panitia kalau tidak salah. Ya. Panitianya di sana. Salah satu korbannya adalah pembina waktu itu kebetulan juga kakak dari Kak Bagas. Menolong, tapi kemudian karena terlalu dalam dan sebagainya, di bawahnya juga banyak lumpur, akhirnya juga jadi korban juga. Itu Kak Rahmat, Kak Bagas itu punya memori yang sangat membuat mereka sedih kalau ingat, karena mereka kehilangan keluarganya karena di kegiatan yang mereka ikuti kejadian itu ada. Nah, dari 2 kejadian itu semoga membuat kalian lebih bisa mawas diri, waspada jika nanti kalian akan membuat sebuah kegiatan. Sekali lagi, manajemen risiko harus dihitung sebelum kita melaksanakan kegiatan. Beberapa kali Kak Siswanto itu selalu bilang begini, lebih enak jadi peserta daripada panitia. Benar nggak? Pasti. Senengnya panitia itu apa sih? Nyuruh. Tapi di balik itu, sebelumnya kita harus merencanakan luar biasa. Belum pada saat pelaksanaan, belum nanti evaluasinya. Rangkaiannya akan sangat panjang. Makanya beberapa kali Kak Siswanto bilang, lebih enak jadi peserta daripada panitia. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, jika kalian nanti sudah mulai membuat dan merencanakan kegiatan, sekali lagi manajemen risiko harus wajib dilaksanakan. Hitung terlebih dahulu kemungkinan. Misalkan kita mau kemah, kita tentukan tempatnya. Listriknya ada enggak? Airnya mudah enggak? Kalau mencari logistik mudah enggak? Kalau mencari tempat perawatan kesehatan mudah tidak? Kemungkinan dengan binatang buas dan sebagainya ada enggak? Kemudian sosial masyarakatnya mendukung atau tidak? Nah, ini juga menjadi sangat penting. Karena apa? Ketika masyarakat tidak menerima kita, ketika masyarakat di tempat kegiatan kita itu tidak respect dengan kita, yakin pasti akan ada banyak gangguan. Karena itu juga harus diperhatikan. Sekali lagi, manajemen risiko harus diperhatikan dan dihitung sebelum kalian melaksanakan kegiatan. Saya pikir itu di sesi yang pertama, semoga
semuanya dapat berjalan lancar, semua kegiatan yang sudah kalian rencanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Saya pikir begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan amazing. Oke, terima kasih Kak Stu atas motivasinya dan materinya tentang manajemen resiko. Selanjutnya kepada Kak Siswanto untuk memberikan materi kepada adik-adik Dewan Hambalan Masa Bakti 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Bisa dengar? Sudah, Kak. Loh, sudah, Kak. Halo, tes. Tes. Audio bisa didengar? Siap, bisa. Siap, sudah, Pak. Tanyanya apa sudah? Hah? Siap, sudah, Pak. Siap, bisa. Masuk audionya. Siap, sudah ada, Kak. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi audionya trouble. Baik, saya ulangi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena tadi masih perjalanan pulang ke rumah. Saya yakin sudah banyak yang disampaikan oleh Kak Restu terkait dengan kegiatan kepramukaan di sekolah kita. Entah nanti apa yang saya sampaikan ini sama dengan Kak Restu atau tidak. Jadi kalau sama ya cukup dengarkan saja. Kalau tidak ya mohon nanti untuk diperhatikan dengan baik. Karena tadi saya tidak bisa mengikuti dari awal. Oke. Beberapa ya tadi yang sudah disampaikan Kak Restu di akhir-akhirnya bahwa kita harus benar-benar memikirkan, merencanakan suatu kegiatan itu dengan baik. Betul yang disampaikan Kak Restu bahwa manajemen risiko itu ada di urutan pertama yang harus kita pikirkan. Ya, karena ini menyangkut keselamatan diri kita, adik-adik kita yang kita bina, dan juga nanti pertanggungjawab yang menjadi permasalahan kan nanti pertanggungjawabannya. Pertama, pertanggungjawaban kalian terhadap orang tua dari adik-adik kalian. Kemudian pertanggungjawaban kepada rekan-rekan kalian sendiri bersama Bantara. Kemudian pertanggungjawaban kepada pembina. Kemudian pertanggungjawaban kepada kepala sekolah selaku Kamabigus. Dan nanti pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Ya, jadi suatu kegiatan itu harus direncanakan matang-matang. Jangan asal terlaksana. Ya, jangan asal terlaksana. Hal-hal terkait dengan itu, perencanaan harus matang. Saya sudah sering mengatakan bahwa suatu kegiatan itu paling enggak 2 minggu itu proposal sudah jadi semuanya. Ya, persiapannya sudah matang, tinggal jalan. Jadi proposal itu paling enggak 1 bulan sudah ready. Jadi kalau contoh, kalau kalian akan melakukan kegiatan bulan Februari, Januari itu proposal paling enggak sudah harus tanda tangan semuanya, termasuk Kamabigus. Ya, kenapa? Kalian punya waktu untuk mempersiapkan biar persiapannya itu matang. Persiapannya apa saja? Salah satunya manajemen risiko. Kemudian mempersiapkan peralatan, mempersiapkan materi, bahan-bahan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri kalian. Kira-kira apa ya yang kurang dari kegiatan ini? Jadi masih ada waktu kalian untuk mempersiapkan itu. Tapi kalau mepet-mepet, ya kalian seperti orang dikejar kerbau, ya, pontal-pontal, sampai laku, ya kan? Jalan pas harinya kurang ini, lari, nyari lagi. Kurang ini, nyari lagi. Kenapa? Itu karena persiapannya yang kurang matang. Ya, jadi persiapannya jauh-jauh hari kalian sudah harus mempersiapkannya. Ya, jangan sampai saya menyampaikan ini sudah ya seperti ini dalam forum-forum seperti ini. Di awal saya selalu menyampaikan seperti ini. Jangan proposal itu mendadak. Tapi apa yang terjadi? Diulangi terus. Ya, diulangi terus. Gitu. Nah, saya tidak butuh jawaban kalian sekarang, apakah nanti kalian merencanakan mempersiapkan di jauh-jauh hari atau tidak. Saya hanya butuh
kalian nanti melaksanakannya. Jadi kegiatan paling dekat apa di bulan Januari, seharusnya bulan sekarang sudah kalian persiapkan. Kira-kira bulan Januari ini bisa terlaksana nggak kegiatan ini? Kalau bisa dilaksanakan, ya dipersiapkan mulai sekarang, mulai proposal, kemudian nanti anggarannya berapa, materinya apa, dan lain sebagainya. Begitu ya. Saya pesan bahwa mohon untuk proposal kegiatan itu lebih awal disampaikan kepada kami, biar kami bisa mengkoreksi. Saya yakin yang sudah dialami kakak-kakak kalian, kalau menghadap pembina itu tidak cukup sekali 2 kali. Ya, tidak cukup sekali 2 kali. Bahkan mungkin kalian merasa bosan ketemu dengan kami. Kok ora tahu bener, kapan bener? Ya, tidak masalah. Kita itu lahir tidak langsung benar, tidak langsung bisa. Semuanya butuh proses. Dari salah, dari belum tahu, belum bisa, tidak mampu, ya. Semuanya akan menjadi bisa, semuanya akan menjadi mampu. Ya. Jadi jangan sampai kalian nanti merasa saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Ya. Siapapun yang didelegasikan oleh teman-teman kalian untuk memimpin pelaksanaan kegiatan, kalian harus siap. Ya, ini pembelajaran. Jadi jangan takut salah. Ya, kalau kalian takut salah, kalian akan tidak tahu bagaimana benarnya. Gitu. Ya, jadi saya tidak menyalahkan yang salah. Artinya begini, kalau kalian membawa proposal ke saya, contohnya kemudian salah, saya tidak akan menyalahkan. Tapi saya akan membenarkan, memberikan tahu, harusnya seperti ini, dikoreksi. Ya, begitu. Jadi jangan bosan-bosan, nanti kalian konsultasi dengan kami para pembina terkait proposal atau terkait kegiatan yang kalian kurang paham, kurang yakin dengan apa yang kalian rencanakan, itu silakan komunikasikan dengan kami. Kemudian jangan menghadap ke kami itu dengan satu rencana atau satu plan. Paling enggak minimal 2 plan. Ya, syukur kalau lebih banyak. Plus, jangan hanya planning saja, tapi dibarengi dengan argumen kenapa menggunakan plan A, kenapa menggunakan plan B, kenapa menggunakan plan C, dan seterusnya. Nah, dari rencana-rencana itu, kita ambil yang terbaik. Terbaik dari sisi apa? Dari sisi manajemen risiko, segi biaya, ketersediaan perlengkapan, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian inventaris. Ya, inventaris yang sekarang, yang sudah disampaikan ke kalian, itu kalian cek lagi. Awal kalian menerima, itu harus sesuai dengan keadaan realnya. Ya, nanti contoh dari Kak Imam jumlahnya 10. Kemudian kalian cek, oh ternyata jumlahnya 11, dikoreksi. Nah, nanti waktu laporan pertanggungjawaban, kami awalnya menerima dari Kak Imam 10, setelah kami cek 11. Dan di laporan pertanggungjawaban ini, kami ngecek karena beberapa yang rusak menjadi tinggal 8. Begitu. Ya. Jangan langsung diterima gitu aja, tapi harus dicek. Jangan pernah percaya pada orang lain kalau tidak buktinya sendiri. Ya, kayak tadi Kak Imam tuh. Nah, ditanya
kok cuma 5, satunya mana? Karena tidak siap, nggak ngecek, bingung jawabnya gimana. Ya, itu salah satu contoh aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada cross check. Ya, ada cross check, ada yang membantu. Jangan cuma 1 atau 2 ya yang mengkondisikan itu semuanya, tapi semuanya berperan. Ya, semuanya berperan. Walaupun semuanya punya tugas dalam bidang masing-masing, itu kan secara khusus. Tapi secara umum, ya pramuka ini milik semuanya. Jadi apapun isi pramuka ini ya milik semuanya. Kalau satu merasa kehilangan sesuatu, ya semuanya harus merasa kehilangan. Jangan individualis. Ya, karena pramuka itu kebersamaan. Dan saya pesan juga kebersamaan kita harus tetap dijaga. Saya sudah mencium bau-bau perpecahan. Saya sudah mencium bau-bau perpecahan. Perpecahan yang bagaimana? Yo, kalian yang bisa merasakan sendiri. Ya. Apakah benar apa yang saya sampaikan ini? Jika kalian merasa di pramuka itu hanya pengen prestasi tanpa kebersamaan, ya mohon maaf saja. Kalian hanya dapat prestasi tanpa mendapatkan faedah. Ya. Entah benar entah tidaknya, silahkan kalian sendiri yang menjawab apakah benar bahwa pendapat saya yang tadi saya sampaikan bahwa saya sudah mencium bau-bau perpecahan, tidak kekompakan dan sebagainya itu benar-benar ada di saat sekarang ini. Begitu. Kemudian kalian sudah menjadi bantara yang akan nantinya akan punya adik, dan adiknya itu kalian tidak tahu bagaimana bentuk dan wujudnya, bagaimana sikapnya. Kalian harus punya penerawangan atau punya solusi kira-kira kalau adiknya nanti seperti ini harus bagaimana. Punya jiwa ngemong. Ya. Saya kemarin sudah ngomong bahwa Kak Imam ini termasuk yang tidak berhasil mengajak adik-adiknya. Ya. Nah ini Kak Angga, Kak Diko, Kak Rahman, Kak Anggita, Kak Kiki, Kak Rafli, ya, Kak Naufal, dan semuanya punya tanggung jawab yang sama mengajak adik-adik ini untuk membesarkan budak kita. Nah, berhasil atau tidak? Ya, kita lihat ya bagaimana kalian merangkul adik-adik kalian, bagaimana kalian mengajak adik-adik kalian untuk bisa membesarkan budak kita. Itu ya, pesan saya itu. Selain yang sudah-sudah. Kemudian, banyak apa dikit nih pesan saya nih? Banyak-banyak aku lupa semua. Tadi ada udah lupa apa? Ya. Ya. Kemudian setiap kegiatan jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi itu pertama dokumentasi kegiatan berupa foto atau video. Yang kedua adalah dokumentasi pembelanjaan. Ya, itu biasanya berupa nota atau kwitansi. Ya. Itu penting karena untuk laporan pertanggungjawaban. Untuk penggunaan dana, silakan konsultasi dengan Kak Ratna, ya, atau Bu Ratna, kalian kenal, kalau dalam pramuka namanya Kak Ratna. Bendara kesesuaian.
hal-hal apa saja yang beliau sampaikan terkait dengan pelaporan, beliau sangat paham. Ya, jadi sebenarnya saya juga bisa, Kak Restu bisa, Kak Eni bisa, Kak Bayu bisa. Tapi kalau dari sumbernya langsung dari Kak Ratna, saya yakin pasti benernya karena beliau yang akan bertanggung jawabannya kepada eh, kepala sekolah dan bendahara sekolah. Begitu ya. Terkait penggunaan dana. Karena kalau beli sesuatu, contohnya ini nanti cukup kwitansi atau kwitansi plus materai dan sebagainya. Ya, kemudian dokumentasinya apa? Ya, terkait dengan penggunaan laporan penggunaan dana langsung kepada Kak Ratna. Gitu ya. Siapapun nanti yang diberi tugas untuk pelaporan. Nah, pelaporan ini tidak bendahara saja. Nanti akan bekerjasama dengan krani atau sekretaris kegiatan. Bendahara mencatat, kemudian yang menulis. Cukup kalau bendaharanya juga membuat rencana sendiri, nanti dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi kalian punya tanggung jawab yang sama. Itu terkait laporan seperti itu. Kemudian sebelum kegiatan kan harus menggunakan perencanaan dulu. Setelah selesai kegiatan, sekarang harus evaluasi. Kegiatan ini itu kurangnya apa? Ya, yang sudah kita laksanakan kurangnya apa? Dicatat. Jadi untuk kegiatan berikutnya, ya kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi. Dan jangan membuat kekurangan yang lain di kegiatan yang lain. Apa meneh kekurangan yang sama di kegiatan yang berbeda. Kemudian salah yang kuwi dari kegiatan satu sampai kegiatan semua mesti itu. Jangan sampai seperti itu. Kan harus ada peningkatan ya. Kalau pertama 10 poin, kalian salahnya 6. Kemudian kegiatan berikutnya ya harus meningkat. Kesalahannya tinggal 2. Kegiatan berikutnya tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Ya, begitu. Jangan sampai 10 poin terus terulang lagi. Kalian nggak akan belajar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, gunanya evaluasi itu adalah seperti itu. Ya. Evaluasi itu bukan menyalahkan ya. Evaluasi itu bukan menyalahkan, tapi mengkoreksi kekurangan yang sudah dialami untuk mencari bagaimana solusinya biar kegiatan berikutnya tidak terulang kembali. Begitu. Gitu saja, saya rasa cukup. Nanti hal-hal yang lain nanti bisa saya sampaikan jika ketemu langsung pas akan waktu kegiatan. Pesan saya pokoknya jangan sampai kegiatan itu mendadak. Ya. Kalau saya, Kak Restu, Kak Eni, sama Kak Busi enak-enak mau mendadak, mau enggak, terserah. Yang repot kan bukan saya. Ya kan? Yang repot kan kalian. Kurang ini yang nubruk-nubruk kan kalian. Saya tinggal bilang, sudah ada belum? Kayak guleng. Kan begitu. Sing layu ngalor ngidul, cari sana sini kan kalian. Gitu? Daripada seperti itu, makanya dimatangkan benar-benar. Ya. Itu saja pesan saya. Mohon maaf panjang banget. Dan kalian bingung tadi mana yang mau dicatat karena saking banyaknya. Semoga dari banyak-banyak itu ada 1 atau 2 poin dari masing-masing anak ini mengingat. Jadi nanti setelah dikumpulkan, oh iya Kak Sis tadi bilangnya ini. Oh iya Kak Sis tadi bilang ini. Oh iya, ya. Akhirnya semua terkumpul menjadi lengkap. Gitu ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Kak Sis atas pengarahannya pada adik-adik. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sis tadi bisa diterima oleh adik-adik semua dan
saran yang sudah diberikan kepada Kak Sis, dari Kak Sis, itu nanti adik-adik silahkan untuk dilaksanakan seperti itu. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Kak Bayu yang sudah masuk di Zoom ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Bayu. Halo? Halo? Halo. Ya Pak Bayu, suaranya sudah oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sabar menghadapi pandemi kali ini. Kakak-kakak pembina, Kak Restu, Kak Sis, dan adik-adik semuanya. Mungkin ada sebelum saya masuk ke motivasi mungkin ya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan mungkin 1-2 patah kata, karena tadi untuk materi sudah banyak disampaikan oleh Kak Restu dan Kak Bayu, hanya melengkapi saja. Halo? Ya, siap Kak. Oke. Nah, sebelum saya memberi motivasi untuk adik-adik Dewan Kerja baru, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada adik-adik Dewan Kerja lama yang sudah dimisioner ya. Terima kasih Kakak ucapkan untuk adik-adik Dewan Kerja yang lama atas sumbangsih yang sudah diberikan, baik pikiran maupun tenaga dalam ambalan kita. Terima kasih untuk sedikit kekompakan. Kompak apa enggak ya? Katanya tadi ada ada dengar-dengar seruing-seruing dari Kak Sis tadi, sedikit menyinggung tadi dalam melaksanakan kegiatan untuk ambalan yang kemarin. Sepertinya kok ada sesuatu, itu entah benar atau salah. Ya, yang penting kalian sudah melaksanakan kegiatan sampai di akhir masa jabatan kalian. Artinya kalian sudah melepas tanggung jawab untuk Dewan Ambalan yang nantinya akan dilanjutkan perjuangannya oleh adik-adik Dewan Kerja yang baru yang akan dilantik. Kakak harapkan perjuangan adik-adik jangan terhenti sampai di sini. Teruslah berjuang, teruslah mengabdi, teruslah mencari pengalaman untuk bekal kehidupan kalian yang akan datang. Kakak yakin nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam jiwa seorang pramuka akan terus terbawa sampai kapanpun. Nah ini, untuk adik-adikku yang kelas 12, sekarang sudah waktunya untuk konsentrasi dan fokus pada pelajaran sekolah loh ya. Mengingat sebentar lagi kalian sudah akan melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan ujian. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk masa depan kalian kelak. Siap. Oke. Nah, mungkin itu untuk adik-adik Dewan Ambalan yang lama. Sekarang kakak ingin sedikit motivasi untuk adik-adik Dewan Kerja yang baru. Untuk adik-adikku Dewan Kerja baru, kakak ucapkan selamat bekerja, walaupun belum dilantik ya, pelantikannya besok ya. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya, selamat mengemban tugas untuk gudeg kita tercinta. Dan ingat ini, jaga selalu kekompakan dalam ambalan kalian.
salinglah membantu satu sama lain. Ibarat tubuh itu apabila satu merasakan sakit, ada satu bagian yang merasakan sakit, semua bagian tubuh juga ikut merasakan. Ya, semoga dengan kekompakan kalian kelak, gudeg kita akan bisa eksis dan maju, serta menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lelah untuk terus belajar dan terus belajar dari pengalaman-pengalaman kakak-kakakmu yang dulu-dulu, serta memperbaiki kembali dan mempersiapkan kegiatan untuk ke depan yang lebih baik dan lebih baik. Dan ini yang paling penting ini, jangan lupa ya, atur waktunya. Atur waktu apa, Kak? Atur waktu untuk kegiatan ekstra dan juga untuk kegiatan sekolah. Dalam arti, aktif di ekstra, tapi jangan lupakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru yang harus diselesaikan. Supaya citra seorang pramuka akan terus melekat dan akan terus baik selamanya. Itu yang paling penting. Karena selama ini banyak laporan-laporan yang saya dengar, itu anak aktif pramuka, anak aktif ini, tapi kegiatan tugas-tugasnya kok nggak mau mengumpulkan. Nah itu, saya sedikit kecewa. Jadi saya harapkan untuk adik-adikku, Dewan Kerja Baru, aturlah waktu sebaik-baiknya. Kalian tetap eksis di ekstra, tapi juga jangan lupakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Ya, karena sebenarnya selain ilmu dari Bapak Ibu Guru, kalian juga memerlukan ilmu, istilahnya di sini ilmu untuk bekal kalian kelak ketika kalian hidup di masyarakat. Salah satunya ekstra pramuka. Jadi kita bisa mengambil ilmu-ilmu organisasi, ya kepemimpinan dan sebagainya. Oke. Sehingga kalau kalian sudah bisa memegang atau bisa mengatur kegiatan kalian, kalian pasti ingat citra dari seorang pramuka. Yaitu saya ambil dari Dasar Dharma Pramuka, disiplin, berani, setia, yang paling penting, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu kaitannya dengan tugas sekolah ya, harus mempertanggungjawabkan segalanya. Di dalam kegiatan pun juga sama, juga harus bertanggung jawab. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Restu dan Kak Sis tadi, panjang lebar sudah banyak. Kak Bayu nggak usah nambah-nambah lagi, nanti lupa. Ya. Tuh. Nah, jadi itu adalah Dasar Dharma adalah pegangan dari seorang pramuka. Ya, adik-adikku, mungkin motivasi kakak itu saja untuk Dewan Kerja Baru. Kakak cuma berharap kalian terus kompak, ya, kompak, jaga kekompakannya, berperan di masing-masing, istilahnya di masing-masing tugasnya. Kalau memang membutuhkan bantuan, bisa saling membantu satu sama lain supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Semangat terus, ya. Selamat bekerja. Semoga kalian sukses selalu. Mungkin itu saja motivasi dari Kak Bayu. Nggak usah panjang-panjang ya. Kapan-kapan kalau ketemu lagi, kalau boleh ketemu ini ya, karena kan mungkin untuk beberapa waktu ya yang akan datang kegiatan kita belum bisa acara kemah, belum boleh ya. Nah, udah ya, itu saja. Mohon maaf kalau misalkan Kak Bayu ada sedikit kesalahan, minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih motivasi dari Kak Bayu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Pembina dari Kak Restu yang menyampaikan manajemen resiko
dalam berkegiatan, dan dari Kak Sis yang menyampaikan pengarahan-pengarahan tentang kegiatan harus ada tanggung jawabnya pada orang tua, pada pembina, dan kepada yang lainnya, dan kepada Bu Bayu yang menyampaikan motivasi dan manajemen waktu antara ekstra dengan yang di rumah, tugas sekolah, seperti itu. Terima kasih juga kepada adik-adik peserta yang telah mengikuti kegiatan pada sesi motivasi pada siang hari ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kak, jangan tanya. Restu. Ya, silakan. Setelah ini kegiatannya jadi ke sekolah, Kak. Iya, nanti setelah asar jam 3 ya, jam 3 merapat ke sekolah timur. Setelah ini kalau bisa langsung ke sekolah timur, usahakan nanti jam 3 setelah asar itu sudah sampai di sekolah timur. Itu. Nanti akan ada penyampaian pesan dan kesan kepada kakak yang Dewan Ambalan lama, seperti itu. Untuk Zoom pada siang hari ini kita akhiri. Terima kasih kakak pembina dan adik-adik. Sekian, kita end.